Halo Netorers, para penikmat NTR dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Nah, di video kali ini aku akan ngomongin anime yang sebenarnya sudah lama banget aku tonton dan pengen aku bahas juga. Tapi karena akunya males, jadinya ya nggak jadi. Jadi karena ini itu judulnya ngomongin anime, nanti kalau ada omongan aku yang nggak sesuai fakta atau pendapat kalian, ya nggak apa-apa. Karena video ini itu full berisikan opini pribadi aku setelah nonton suatu anime. Anime apa sih yang pengen aku bahas? Anime apa lagi kalau bukan My Hero Academia Season 1. Yang pertama aku mulai dari sinopsisnya dulu. Jadi anime Boku no Hero Academia ini berlatar di dunia fiksi di mana 80% umat manusia di dunia tersebut memiliki yang namanya kekuatan super, seperti bisa bercahaya, mengeluarkan api, es, dan lain-lain sebagainya. Nah, konsep kekuatan seperti ini itu dinamakan sebagai quirk, kose, atau bakat. Nah, di awal kemunculan bakat yang notabene adalah kekuatan super, pasti timbul yang namanya kekacauan. Ya, bisa dibilang My Hero Academia ini mirip-mirip lah kayak film X-Men, dimana bila ada manusia yang memiliki keunikan atau kekuatan tertentu, pasti akan membuat berbagai pihak tertentu bereaksi, dan pasti akan terjadi konfrontasi antara manusia normal dengan manusia new normal, atau dalam tanda kutip manusia dengan kekuatan super atau dengan bakat. Jangankan kemunculan beberapa manusia super, satu saja itu sudah bikin gempar satu dunia. Satu manusia super saja itu sudah bikin gempar seluruh dunia. Ya contohnya kayak film Man of Steel, dimana Superman yang memiliki kekuatan superpower itu diburu oleh berbagai negara karena merasa terancam dengan kehadiran Superman. Ya, kira-kira seperti itulah sinopsis singkat dari My Hero Academia Season 1 ini. Yang kedua, aku bakal ngebahas tentang karakter utama atau CMC. Kisahnya sendiri berfokus pada seorang bocah, dia bernama Izuku Midoriya, aka Deku. Lahir di sebuah dunia yang penuh akan bakat, sedangkan dia sendiri itu tidak punya yang namanya bakat. Padahal kedua orang tuanya itu punya bakat masing-masing. Sungguh ironi memang. Tapi tak cukup sampai di situ. Meski nggak punya yang namanya bakat, karena rasa kagum Midoriya terhadap sosok superhero nomor 1 yang bernama All Might, Deku pun berambisi untuk menjadi seorang pahlawan seperti yang dia kagumi selama ini. Walaupun tanpa bakat apapun, dia tetap ingin menjadi seorang hero seperti All Might. Tentu saja impian Deku tersebut mendapatkan banyak sekali pertentangan, hinaan, bahkan bulian. Bahkan Deku juga diperlihatkan kenyataan oleh All Might bahwa hero setingkat All Might saja bisa terluka parah seperti ini, apalagi Deku yang gak punya kekuatan atau bakat sama sekali. Disinilah guys, gue merasakan kekecewaan yang sama kayak Deku. Ya coba lo bayangin men, gimana kalau lo hidup di dunia dimana lo itu hanyalah seorang minoritas. Lo gak sama kayak orang lain. Terus lo berusaha buat menggapai impian lo sejak kecil. Lo berusaha buat ngerubah statement masyarakat terhadap diri lo. Tapi apa? Tapi apa yang lo dapat? Bahkan orang yang lo idolakan selama ini, sosok yang lo kagumi selama ini, juga mengatakan hal yang sama. Disitulah gue ngerti banget gimana hancurnya perasaan si Deku ini. Kalau gue jadi Deku paling gue langsung down gitu. Gue gak bisa berkata-kata apa lagi selain menerima kenyataan kalau gue itu gak bisa menjadi apa yang gue impikan karena keterbatasan gue yang kayak gini gitu. Tapi ya namanya anime shonen kan ya tentu si MC nggak mudah menyerah dong.
Dan pembahasan yang ketiga adalah tak sesuai ekspektasi. Tadinya sih dengan background kehidupan yang kayak gitu, gue kira si Deku ini bakal ngebuktiin kalau dia itu bisa jadi hero atau pahlawan tanpa harus punya bakat. Jadi ya kayak Iron Man gitu, Batman. Ya seolah-olah dia itu mendobrak normalisme yang ada. Kalau nggak semua hero itu harus punya yang namanya ability super atau kekuatan super atau bakat gitu. Jadi bisa aja manusia normal yang nggak punya bakat apapun, yang nggak punya kekuatan super apapun itu menjadi hero, bahkan lebih tangguh, lebih kuat daripada hero, bahkan menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan super seperti halnya Batman gitu. Ya karena pada dasarnya manusia itu sudah punya kekuatan super yang melebihi kekuatan super, yaitu akal, kecerdasan, dan kemanusiaan. Itulah yang membuat manusia lebih super daripada makhluk di dunia ini, daripada makhluk apapun di dunia ini. Awalnya sih aku kira gitu, tapi si Deku malah dikasih bakat sama Almec. Jadi Almec itu punya bakat yang namanya One for All, yaitu bakat yang bisa diwariskan ke orang lain. Ya jadi itulah yang menghancurkan ekspektasi aku. Aku kira si Deku ini bakal jadi kayak ya semi Iron Man atau Batman gitu. Tapi ya namanya juga anime shonen action, ya ceritanya pasti gini, dimana ada karakter yang lemah tiba-tiba mendapatkan kekuatan, entah itu diwarisi atau dia latihan dari nol. Ya anime shonen memang gini gitu, beda kayak nggak seperti film-film barat yang yang realistis gitu. Kalau anime lebih ke fantasi sih, meskipun sisi shonennya itu tetap terasa, tetap tetap menghangatkan gitu. Saat gue nonton anime ini terasa seperti nostalgia gitu, terasa mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang dari gue. Ya mungkin itu saja guys, kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue cuma sekedar ngomongin apa yang pengen gue omongin setelah menonton suatu anime ataupun suatu film. Ya mungkin itu aja. Gue korban NTR undur diri. See you and next video.